Selamat pagi teman-teman. Kemarin ISG kembali terkoreksi ya, 0,12%, tidak terlalu dalam sih. Tapi kemarin pasar dibilang cukup sepi. Kenapa? Karena cuma 8 triliun kemarin itu transaksi yang terjadi di market kita ya. Dari sebelumnya itu saya lihat 10 triliunan rata-rata ya sebelum terakhir itu, dan kemarin saya lihat cuma 8 triliun. Tapi tidak ada masalah ya, namanya market seperti itu ya, ada naik turunnya. Nah, saham yang menarik menurut saya kita bahas hari ini adalah Harum. Kenapa menarik? Karena dia sudah berada di area support teman, ya, area support. Kita bisa lihat di sini. Ini time frame daily ya, daily. Kalau kita ganti ke 4 jam ini lebih jelas lagi. Nah, ini ya. Jadi dia sudah berada di area support ya. Ketika harga menyentuh area support ini dia mantul lagi, kemudian naik. Di sini juga retest lagi ya, dia kembali, kemudian harga ditolak lagi, naik. Nah, sekarang ini yang ketiga ya. Apakah dia akan terus jebol kemudian cari support yang lebih di bawah lagi, misalnya di sini, kita tidak tahu. Nah, dari kondisi ini kita bisa bikin set plan seperti ini teman ya. Anggaplah di area support ini dia sampai ke harga 16.25 ini ya. Nah, kita ambil di sini. Kemudian kita target profitnya di area resisten di area sini ya. Nah, ini risk rewardnya cukup menarik teman ya. Risk rewardnya cukup menarik. Kenapa? Karena kita bisa bikin stop loss di bawah area support ya. Di bawah area support. Ini kita bikin 1625 sampai 1670, ini plannya ya, 1625 sampai 1670. Jadi seperti ini kira-kira. 1625-nya di sini ya. Nah, kalau ini dapat di harga terendah ini 1625, tentu saja makin bagus lagi karena kita bisa tarik lagi ke bawah, di bawah area support yang paling dasar ini kita bisa bikin stop lossnya. Tapi kalau seandainya teman-teman dapat di 1670, di area, katakanlah area yang tertinggi di harga sekarang ya, di 1670. Nah, ini kita terpaksa bikin stop lossnya itu di bawah support yang terdekat ini ya, di area support, di bawah support ini. Kemudian kalau dia jebol sampai di sini, kita cut loss dulu, kemudian kita lihat apakah ada akumulasi lagi di area support bawah sini ya, di area support yang lebih bawah ini lagi. Nanti kita bisa pertimbangkan untuk masuk lagi. Kita sudah beberapa kali sebenarnya masuk di Harum ini ya. Teman-teman yang di grup pasti sudah merasakan profitnya di Harum ini. Kemudian dia sampai di 1900 terkoreksi lagi ke bawah. Nah, yang mau kita pelajari di sini adalah apakah ketika harga turun ini ada distribusi ya. Kita mempelajari akumulasi dan distribusi. Nah, di sini saya sudah bikin broker sumarinya. Saya sudah screenshot. Di tanggal 2 dia turun ya, di tanggal 2. Kita lihat lagi di sini. Ini penurunannya terjadi di tanggal 2. Kita ganti lagi ke daily ini. Nah, ini 2 Oktober ya, 2 Oktober. Nah, di sini saya sudah ambil di tanggal 2 Oktober. Harum ini ada distribusi, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada distribusi. Kalau secara cepat kita melihat, distribusi itu adalah pemindahan atau transaksi yang terjadi dari sedikit ke banyak. Nah, ini adalah posisi patokan kita di posisi sell ini ya.
dari sedikit ke banyak. Artinya ini cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris ini ya, baris penjual ini dibandingkan barisan pembeli ini. Jadi yang menjual lebih sedikit ke banyak orang ya, ke banyak orang. Artinya ini adalah distribusi, itu cara sederhananya teman. Tapi untuk lebih untuk lebih detailnya tentu teman bisa jumlahkan penjualan ini. Misalkan 7,5 miliar tambah 4,5 miliar tambah 4,6 miliar misalnya ya. Ini 4,9 tambah 4,6 miliar dan seterusnya, itu lebih besar dibandingkan pembeli ya. Itu adalah distribusi di tanggal 2. Kemudian di tanggal 3 Oktober juga terjadi akumulasi ya, agak terus turun. Di tanggal 4 juga teman-teman bisa lihat ini OD 11 miliar penjualannya. KZ pembelinya cuma 2,8 miliar dan 2,2 miliar di AZ. Sementara BB 7,1 miliar dan seterusnya ya. Masih distribusi. Nah di tanggal 5 masih distribusi juga teman ya. Dan 4,1 miliar dari broker PD, MG-nya tampung 2,7 miliar dan harga tetap turun. Nah di tanggal 6 ini sepertinya ada sedikit akumulasi ya, karena pembeli lebih banyak, jumlah pembelian lebih banyak daripada jumlah penjualan. Ini secara sederhana ya. Untuk detailnya itu sebenarnya ya, sekali lagi ini teman-teman kalau pelajari bandarmologi tidak sesederhana ini juga sebenarnya ya. Teman-teman perlu pantau juga setiap broker ini. Misalkan broker KI ya, dia beli 15,5 miliar, kemudian apakah dia ada jualan lagi ya setelah dia beli itu. Misal si KI-nya beli barang 20 miliar, kemudian besoknya dia jualan 15 miliar dan sisa 5 miliar. Sementara di sini tercatat net buy 5 miliar. Nah, itu bukan akumulasi, teman, ya. Itu distribusi. Kenapa? Karena penjualannya itu sudah lebih dari 50%, ya. Tapi kalau dia beli 20 miliar, besoknya dia jualan 2 miliar. Nah, itu distribusi wajar namanya, ya. Itu boleh dibilang itu akumulasi. Oke. Nah, di tanggal 6 tadi ya, kita lihat ada sedikit pembelian. Nah, di sini kita juga bisa lihat di tanggal 6 ya, 6 Oktober ini harga naik ya, naik dari harga support ini. Di harga support ini terjadi pembelian. Artinya apa? Bandarnya juga melihat area support untuk beli barang ini ya, untuk akumulasi barang ini. Oke, itu poinnya. Nah, setelah itu harga naik, kemudian tanggal 9 di hari Seninnya ada distribusi lagi dan harga turun. Di sini sudah mencapai level support lagi, teman, ya, seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya, harga turun lagi, teman. Bisa lihat ini broker CC jualan 11 miliar, KZ nampung beli 3,1 miliar. Lagi-lagi ini dari sedikit ke banyak orang ya, dari sedikit orang ke banyak orang, atau dari sedikit broker ke banyak broker. Itu adalah distribusi. Kemudian di tanggal 10 juga seperti itu, dari sedikit orang ke banyak ya, dari sedikit ke banyak. Oke. Ada penjualan 10 miliar di sini, ada pembelian 2,8 miliar. Kemudian di tanggal 11 juga seperti itu, masih turun juga. Ada distribusi. Kemudian di tanggal 12 masih seperti itu ya, masih distribusi. Kemudian terakhir kemarin hari Jumat. Nah, di sini kita bisa lihat dari banyak ke sedikit. Nah, ini adalah akumulasi. Dari banyak ini, banyak penjual ditampung oleh sedikit ya. Ditampung oleh sedikit broker atau sedikit orang. Di sini namanya akumulasi. Kita bisa lihat CC ini beli 7,3 miliar tampungnya. Kemudian BK, AK dan seterusnya. Nah, kita lihat juga di posisi chartnya, persis di tanggal 13 itu sudah berada di area support juga. Nah, di sini menariknya saham Harum ini. Oke. Nah, dari sinilah kita ambil plannya ya.
kita lihat, kita gabungkan antara akumulasi dengan support resisten atau price action ini. Oke. Jadi teman-teman bisa pantau saham ini ya. Saya sudah buatkan plannya seperti ini, buy di 1625 sampai 1670. Artinya dari titik ini ya, 1625 ini kemudian sampai 1670 ini itu adalah area beli kita ya, area beli kita. Kemudian kalau harga menjebol support, kita langsung cut loss. Ini menarik, risk rewardnya menarik 5% ya untuk stop lossnya. Kemudian TP-nya 14%. Atau teman-teman bisa lihat di sini rasio risiko perolehan 2,5 ya. Artinya 1/2,5 kali. Oke. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa lihat di sini 1580 sebesar 5%, TP 14%. Itu harum ya. Nah, ada lagi saham-saham yang lain. Itu teman-teman kalau melihat harum ini baru diakumulasi 1 hari ya. Kalau bisa kita cari saham-saham itu yang diakumulasinya itu sudah 3 atau 4 hari atau 5 hari ya, itu makin bagus lagi. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat. Silakan analisa ulang dan pakai money management sesuai dengan resiko masing-masing. Selamat siang dan sangat beraktifkan.